Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, selamat sore. Balik lagi bareng gua di channel Fem Rayon. Yoi bro, di video kali ini gua tuh mau arah balik ke Surabaya ya. Habis nelayat barusan dari rumahnya temen gua, rumah istrinya di daerah Pengarengan ya. Ya ini udah mau arah balik gua. Dan untuk yang kemarin kan ya, yang gua upload si motornya si Faiz itu kan trouble ya, lapangan voli bro ya. Dan kemarin kan gua upload tuh motornya si Faiz kan trouble ya, dan alhamdulillah sekarang udah nyala ya, udah nyala. Barusan kemarin kan gua videonya kan dibawa ke bengkel dan cuman dicek doang bentar-bentar udah nyala gitu. Tapi masalah intinya belum apa ya, belum terselesaikan lah. Katanya harus dibersihin, klepnya tuh harus dibersihin karena udah banyak kotorannya katanya, dan disarankan untuk segera dibersihin lah ya. Si Pak sih temen gua tuh ya udah penting nyala aja, motornya bisa dibawa balik ke Surabaya. Paling bakalan nanti dibenerin di Surabaya lah ya. Ini masih di daerah Pengarengan ya, masih belum keluar ke Jalan Raya Torjun ya. Ini masih lurus, makanya ini gua agak pelan karena takutnya nanti kalau misalkan kenceng kambuh lagi motornya si Faiz ini. Makanya pelan aja lah, yang penting nyampe Surabaya, nyampe jam berapapun penting selamat lah gitu. Ya udah, ikutin terus ya vlog gua dan tetap stay tune di channel gua biar kalian bakalan tahu ada hal menarik apa lagi di video gua selanjutnya. Oke, pelan dulu. Enaknya kalau di Madura tuh pas sore hari tuh nggak terlalu panas cuy, apalagi pas malam hari. Di Madura kalau malam hari tuh enak banget dan dingin. Tapi kalau pas siang hari jangan tanya lagi, lebih panas dari Surabaya, lebih panas dari Surabaya. Ini udah mau keluar ke jalan raya ya, Jalan Raya Torjun, pertigaan Torjun ya, lampu merah Torjun. Oke, kita gas belok kiri. Kalau misalkan ke kanan tuh ke arah Sampang Kota ya, dan ini kita belok kiri arah menuju ke Surabaya. Oke, kita gas lagi ya, sambil ngebayangin si Faiz nih, takutnya nanti motornya bikin ulah lagi dah kalau ditinggal di belakang. Yoi bro, dan ini gua tuh berangkat sekarang di jam 5 ya, jam 5 lebih seperempat kalau nggak salah nih. Makanya mataharinya tuh terik banget bre depan. Ya sorry aja bre kalau misalkan backlight lah, kalau misalkan cahayanya backlight. Oke guys, dan ini gua tuh udah mau keluar di Kabupaten Sampang ya, di pom bensin pom bensin sebelah kiri tuh barusan. Dan ini udah mau keluar di Kabupaten Sampang nih, ada Gapura Gede nih, Gapura Gede. Selamat jalan di Kabupaten Sampang. Dan masuk ke sekitar Nyiburan ya ini ya. Pokoknya kalau kalian lewat daerah sini harus hati-hati aja lah, karena tikungannya lumayan tajam lah. Dan kadang tuh kalau misalkan jalannya enak, tikungannya tajam tuh kadang orang tuh nggak kira-kira lah gitu, nggak ngira-ngira, betot gas saja terus. Tahu-tahunya di depan juga ada yang kenceng gitu ya. Hati-hati aja lah ini. Pokoknya kalau berkendara tetap hati-hati. Kalau misalkan nggak memungkinkan untuk nyelip ya mending janganlah, santai aja dulu bro. Wih, udah mau maghrib aja nih. Sudah keluar dari Kabupaten Sampang. Ini udah nyampe Alfamart. Alfamart mana nih?
ada pelangnya. Soalnya walaupun gua tuh asli Madura tapi nggak seberapa tahu ya. Misalkan jalan ini namanya apa, jalan itu namanya apa, kurang tahu. Apalagi gua di Surabaya, jangan tanya dah. Ya penting gua tuh tahu ini jalannya. Kalau lewat jalan sini tembus sini, kalau lewat jalan sana tembus sana, ya itu yang gua tahu. Nama-nama jalan tuh agak hafal banget gua cowok. Ya udah, kita lanjut lagi ya. Masuk ke Kabupaten Bangkalan ya. Nih laporannya. Selamat datang di Bumi Zikir dan Sholawat Kabupaten Bangkalan. Oke, kita lanjut bro. Dan hampir sama aja ya kalau di Surabaya sama di Madura tuh musimnya sekarang musim layangan. Tapi kalau di Madura tuh gak ada layangan kecil cowok. Layangannya tuh segede gaban. Gede-gede kalau di Madura tuh kalau buat layangan. Kalau di Surabaya kan beli, rata-rata kan beli. Kalau di Madura tuh rata-rata buat sendiri. Nah itu bedanya cowok. Nah, tapi sama aja musim layangan. Dan ini udah masuk di Pasar Belega ya. Pasar Belega terpantau ramai dan lancar ya. Untuk situasi jalannya, kendaraan nggak terlalu ramai, masih santai, masih kalem. Dan ini udah mau masuk maghrib ya, pokoknya terpantau ramai lah di Pasar Belega nih. Nah ini tepat di pasarnya. Kalau pasarnya sendiri sih yang sebelah kiri ini ya, pasarnya yang sebelah kiri. Tapi kalau yang kanan nih rata-rata kayak ruko lah, ruko lebih tepatnya. Kayak kalau di Surabaya tuh ruko. Nah pasarnya yang sebelah kiri. Tapi pastinya nggak terlalu gede ya, nggak tahu lagi kalau misalkan masuk ke dalam ya segede apa gitu. Oke, kita lanjut. Nah, dan yang sebelah kanan ini lapangan gede banget. Biasanya lapangan ini dibuat event ya, kayak misalkan ada bazar malam, tak ada acara apa, pasti di lapangan ini nih. Ya, misalkan pas 17-an bazar kan mah banyak tuh, biasanya ditaruh situ. Kita gas lagi, jangan kasih kendor, masih jauh perjalanannya bro, masih jauh banget. Pokoknya kita ngikutin si Faiz aja nih, ngikutin Mas Faiz, karena kayaknya normal-normal aja dah sepedanya, udah nyala tuh, selap-selip aja dari tadi, selap-selip. Awas aja nantinya selap-selip nanti mati. Ya kalau misalkan nanti mati ya udahlah, kita dorong ya, terpaksa mau gimana lagi ya kan. Tapi kalau cuma nyampe tengah-tengah mati, dorongnya sampai Surabaya, wah effort juga tuh. Ya kan, ya, effort juga lah. Oke, kita selip dulu. Pokoknya ngikutin aja lah si Faiz. Ini udah keluar dari Pasar Belega ya, mau menuju ke mana tuh, Gunung Kikir. Nah Gunung Kikir dengan mitos dan hal-hal hitamnya. Dan ini udah gua mau masuk ke daerah Gunung Kikir ya. Ya ini udah mau masuk Gunung Kikir ya. Kalau kalian pengen tahu lah ceritanya Gunung Kikir tuh, searching aja di Google, ada kejadian apa di Gunung Kikir dan segala mitos dan faktanya lah, kayak gitu ya, kurang lebihnya ceritanya kayak gitulah. Dikenal dengan ada begal, ada ini itulah, bahkan dikaitkan dengan hal gaib di daerah sini nih, Gunung Kikir nih ya. Tapi sekarang kayaknya udah nggak ada lah kayak gitu-gituan lah. Ini udah penerangan jalannya
lumayan terang lah ini, walaupun masih kuning ya lampunya. Dulu sih gelap banget, gak ada penerangan jalan sama sekali dah sini. Ini udah ada rumah di sebelah sini. Dulunya nggak ada rumah di daerah sini ya. Ini kayaknya masih baru juga nih. Di apa ya? Masih hitungan tahun lah kayaknya. Pokoknya kita masih lanjut lah. Nah, ini ada apa kok macet, bro? Kok ngekor banget nih? Ada apaan nih? Tumben ngekor banget nih. Oh, ada ini loh, truk macet. Truk mogok, truk macet. lambe truk mogok, bro, makanya macet ya. Kalau di sini tuh truk tuh kan muatannya nggak pernah dikit, jadinya kalau jalan tuh pasti pelan. Goblok. Kalau di sini nih udah rame ya sama rumah tuh, kanan kiri udah rame sama rumah, warung, rumah gitu. Jadinya walaupun malam tuh aman-aman aja dah. Ya oke bro, kita lanjut lagi ya. Pokoknya tetap stay tune lah di channel gua. Dan jangan lupa di support lah YouTube gua nih, biar kedepannya tuh tambah semangat lah gua. Tambah semangat, tambah menggebu-gebu untuk bikin kontennya. Tapi gua gak bisa nguploadnya tiap hari ya. Soalnya gua tuh masih kerja, bro. Masih kerja ngikut orang, jadinya ini pun gua tuh bikin YouTube karena curi-curi waktu aja. Dari waktu senggang gua tuh dipakai buat konten gitu. Kalau misalkan dipaksain sehari satu konten, modar bro, nggak bakalan kuat dah gua. Mungkin seminggu bisa, tapi habis seminggu tuh tipes gua. Bakalan opname dah kalau misalkan lebih dari 1 minggu tuh buat konten tiap hari ngupload. Udah tambah malam aja nih. Masih jam berapa nih ya? Ya kurang lebih jam setengah 6 dah, kalau nggak jam 6 mungkin ya. Ini udah masuk Desa Galis ya, dan depan ini udah pasarnya, Pasar Galis. Tapi kalau di Pasar Galis ini nggak pernah apa ya, nggak pernah denger macet cok. Kalau di Pasar Galis ini aman sentosa. Yang paling sering tuh denger macet tuh ya kalau nggak di Tanah Merah ya Blega, Tanah Merah Blega gitu dah yang sering macet tuh. Dua pasar itu sering macet karena orang jualan tuh sampai meluber ke bahu jalan ya. Begitulah problem pasar Indonesia, rata-rata kan kayak gitu. Jadinya kalau meluber sampai ke bahu jalan ya ujung-ujungnya macet lah. Polsek Galis sebelah kanan nih. Oke, yuk bro, kita gas lagi. Si Faiz masih di depan. Ini tinggal tembus ke Petemon, terus ke Tangkel, langsung ke Jembatan Suramaju. Ya udah, gua lanjut lagi ya. Kita lanjut ke Pasar Petemon, lalu ke Tangkel ya. Dan ini untuk kaset bilet yang gua pakai ya. Yang gua pakai nih bilet 3 inch Phoenix VR3. Nah, yang dual prism ya, yang new. Soalnya kan Phoenix ini ada yang VR3 tapi model-model lama ya. Ini yang model yang baru ya, yang paling baru, yang Gen 2 lah intinya gitu. Ya, nilai sendirilah buat kalian. Dari 1 sampai 10 berapa? Kalau menurut gua nih
udah terang banget sih, udah lebih dari cukup lah. Dari 10 mungkin 8 dah. Ini kira-kira nanti nyampe nya di Surabaya jam habis Isya ya, jam 7 apa enggak jam 8 tuh. Soalnya ini pelan banget, terus ya pelannya karena sepedanya si Pak itu ya gitulah, lagi-lagi takut kambuh trouble-nya. Nah ini udah tinggal seperempat ya, seperempat jalan ini udah nyampe Suramadu. Udah ngelewatin pasar pertemuan tuh. Kalau udah ngelewatin pasar pertemuan tinggal tangkel, udah ya naik jembatan. Nanti kita isi minyak di daerah jalur jembatan ya. Soalnya kalau daerah sini nih kebanyakan ada yang di sebelah kanan. Kalau di sana tuh di jalur jembatan ada yang sebelah kiri. Udah kita isi di sana aja. Oke bro, kita masuk jalur Suramadu. Belok kiri. Ya kalau kalian mau lurus tuh ke Bangkalan Kota ya. Kalau belok kiri jembatan Suramadu. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Nah inilah untuk terangnya. Dua jalur nih ketutup ya sama Grab R3 ini. Jalannya mulai gak enak bro, harus dipilah-pilih nih, takut masuk prosok kejeglongan, nantinya modar belok gua cok. Oke bre, kita isi minyak dulu ya. Minyaknya tinggal sebiji nih. Oh. Oke, antri dulu. Pertama mas, tak bisa. Turbo berapa? Per liter berapa? Ya wes lah. Telung 4. Yuk. Pertamaknya gak ada bro. Ya udahlah, gua terpaksa beli turbo. Kalau pakai pertalite tuh gak enak banget mesin cok. Udahlah gak apa-apa. Ya harusnya bisa lebih dah kalau misalkan pakai pertamak. Tapi ya udahlah, adanya pertamak turbo. Dia bukannya nggak mau pakai pertamak turbo sih, tapi kalau pertamak turbo tuh gimana gitu. Dan barusan gua kaget banget cowok, kirain HP gua ketinggalan di sana. Yoi bro, kita lanjut lagi ya. Udah isi minyak, kita berangkat lagi. Nah ini bakalan cukup dah kalau buat 1 mingguan lah sambil kerja. Sumpah, kan gua kaget kan ya, HP gua tuh nggak ada di kantong. Dilihat tuh di jok, ternyata di jok. Kan barusan gua tuh berhenti gara-gara nyetel lampu nih ketinggian. Gua setel lebih rendah lagi. Pokoknya 2 kali lah gua berhenti tuh. Yang pertama gua setel tuh masih kurang, dan setelah lumayan jauh gua setel lagi. Nah yang kedua tuh yang bikin kaget. Yang kedua gua setel
Taunya gua taruh jok, nyampe ke pom, gua apa kan, gua ngeraba saku tuh gak ada HP gua gitu. Ya Allah, udah hilang nih, udah fix hilang nih. Pas buka jok tuh ada di dalam jok. Taunya bukan HP gua yang hilang, rokok gua jatuh. Sumpah dah. Ya untungnya tinggal berapa ya? Tinggal berapa biji? 6 kalau nggak salah. Ya luang separuhnya lah. Ya, nggak apa-apa lah. Kita masuk jembatan bro. Udah tinggal dikit lagi nih, udah nyampe Surabaya aja. Pokoknya kita ambil kanan aja bro. Kalau ambil kiri tuh rata-rata orang pelan tuh. Kita ambil kanan aja biar agak cepet lah. Soalnya di Suramadu nih kalau pelan jalannya tuh bergelombang tuh, cepet pegel tuh tangan. Kalau dicepetin kan mendingan. Ini udah ada di sisi Surabaya ya, soalnya udah turun dari tengah. Ih, kan nggak rata sini jalannya bro. Ya pokoknya yang sebelah kanan nih rame bet dah. Oke bro, udah keluar. Finish bro, dari jembatan Suramadu udah keluar. Sekarang ini kita masuk di Kedung Coek ya, Kedung Coek Surabaya. Wih, gas lagi bro. Udahlah sampai sini dulu ya mungkin ya video dari gua. Makasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa support terus channel gua dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan tetap stay tune di channel gua karena bakalan ada video seru lainnya di keesokan hari ya. Ya udah, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.